Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Adik-adik yang mau kuliah ya di tahun 2026 ini selamat berjuang ya. Bagi yang terkendala biaya kuliahnya tenang saja. Ini ada KIP kuliah, kuliahnya gratis dan dapat uang. Oke. Pertama kami akan berbagi itu pertama cara mengetahui link untuk daftar KIP kuliah. Oke. Adik-adik boleh langsung ketik di Google atau Chrome atau di browser lainnya, itu ketik saja KIP kuliah. Nah, nanti akan muncul pilihan. Boleh pendaftaran baru atau KIP kuliah di sini. Kalau ada tulisan pendaftaran baru, klik saja pendaftaran akun baru. Nah, nanti tampilan untuk mendaftarnya langsung seperti ini. Ini cara cepatnya. Nah, kami ulangi dari awal. Kalau adik-adik masuk ke KIP kuliahnya tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini kan tampilan dashboardnya. Beda yang kayak tadi. Kalau sudah terlanjur kayak ini, adik-adik tinggal klik di bagian atas kanan ini ada garis kayak garis itu. Nah, lalu klik saja bagian login. Nah, ada bagian login belah kiri. Nah, maka tampilan loginnya akan seperti ini. Namun, kita kan belum mempunyai akun KIP. Kita mau mendaftar. Lihat di bagian bawah, belum punya akun. Maka kita daftar sekarang. Nah, ini cara kedua ya. Cara pertamanya tadi ya kayak yang awal tadi. Langsung klik di Google, langsung muncul kayak tampilan seperti ini. Oke, ada dua cara ya untuk mengetahui alamat login KIP kuliahnya. Nah, adik-adik di sini lihat, perhatikan bagi yang tahun 2006 itu langsung bisa daftar KIP kuliah. Baik semua siswa bisa daftar KIP kuliah. Daftar ya, nanti akan ada diseleksi oleh pihak kampus. Untuk alumni tahun 2025 dan 2024 juga bisa. Tapi alumni 2023 itu sudah nggak bisa lagi karena 3 tahun terakhir ya adik-adik. Oke, adik-adik nanti langsung masukkan NIK. Nah, NIK ini sesuaikan yang ada di kartu keluarga adik-adik atau di KTP bagi yang punya KTP. NISN ini yang ada di ijazah. Jika NISN yang di ijazah tidak bisa mendaftar di sini, minta NISN yang ada di pihak sekolah. NISN yang terdaftar di pihak sekolah. NPSN. Nah, NPSN ini ialah nomor sekolah. Nah, jika adik-adik tidak tahu nomor sekolah ini, bisa di searching di Google. Ketikkan NPSN, sebutkan nama sekolahnya apa. Jika tidak ketemu di Google, tanya saja ke admin sekolahnya atau tanya saja ke gurunya NPSN-nya berapa. Nanti mereka tahu. Nah, email ini email aktif yang adik-adik bisa cek inbox masuk, pesan masuk di emailnya, karena nanti passwordnya akan dikirim ke email masuk, password untuk login KIP kuliah ini ya adik-adik. Oke. Nah, pastikan siapkan dulu terlebih dahulu emailnya. Nah, emailnya harus sama persis, harus benar mengetikkannya. Ingat adik-adik ya. Setelah adik-adik isi semua NIK, NISN, NPSN, email, jangan lupa dan disilakan di screenshot di SS supaya apa? Kalau ada masalah, kalau ada error nanti bisa buat untuk laporan ke pihak KIP-nya. Jadi setiap langkah-langkah yang kita isi di sini di screenshot ya. Oke. Atau dipoto pakai aplikasi lain. Nah, jika ada selesai semua pada saat Missing, NISN dan lain-lain ini, klik saja selanjutnya warna biru di bawah ini. Kemudian nanti akan ada inbox masuk di email yang adik-adik ketikkan tadi. Di inbox masuk email itulah nanti ada nomor pendaftaran, itu berguna untuk login. Kemudian ada passwordnya nanti dibuat juga. Nah, password, nomor pendaftaran, username-nya itu dicatat di kertas ya adik-adik. Karena kalau khawatir HP-nya ada apa-apa, nanti adik-adik bisa login menggunakan password atau nomor pendaftaran yang terdaftar itu. Nah, anggap saja passwordnya sudah dikirim.
Ya, nanti adik-adik akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini kayak yang di awal tadi. Bagi adik-adik yang sudah mempunyai akun, sudah mendapatkan akun, sudah mendaftar, maka nomor pendaftaran yang ada di email itu diketikkan di sini atau disalin, di copy paste. Sandinya juga, sandi yang adik-adik buat tadi, adik-adik isi sini, kemudian klik masuk. Oke, tapi bagaimana jika ada masalah munculnya kayak keterangan warna merah ini? Keterangannya error 401. Ini terdapat masalah saat mengambil informasi DTSEN siswa. Coba kembali setelah beberapa saat. Nah, adik-adik sebenarnya data yang DTSEN ini itu ada surat edaran dari pemerintah bahwa adik-adik yang ingin mengikuti KIP kuliah itu dibolehkan melapor ke pihak lurah atau pihak kepala desanya. Oke, jika ada masalah seperti ini, adik-adik boleh datang ke pihak kepala desa bagi yang alamatnya tinggal di desa, bagi yang tinggalnya di kelurahan, adik-adik juga silakan datangi pihak lurahnya karena ada surat edaran dari pemerintah bulan 2 ini tanggal 4 Februari 2026 ini ada surat edaran bahwa jika ada DTKE di TSEN itu maka di dalam surat ini bahwa adik-adik itu perlu mengupdate, perlu memperbarui data diri, yaitu ke lurah atau ke kepala desa. Oke. Nah, syaratnya apa? Adik-adik bawa saja KTP asli, KK asli, beserta fotokopinya. Bila perlu, syarat-syarat bantuan-bantuan itu dibawa juga. Nah, kalau adik-adik nggak ada KTP, cukup KTP orang tua juga nggak apa-apa. Bilang ke pihak kelurahannya, mau update data DTSEN karena berguna untuk PIP bagi yang anak SMA, bagi yang anak masih sekolah. Dan bagi anak yang ingin kuliah, bilang aja mau update data DTSEN untuk kuliah. Nanti di bagian kelurahan atau bagian kepala desa juga itu ada layanan khusus DTSEN. Oke, lebih cepat lebih bagus adik-adik ya karena mumpung baru-baru buka ini KIP kuliahnya. Nah, itu cara mengatasi jika ada error DTSEN. Bagi adik-adik yang tidak ada masalah DTSEN, itu silakan lanjutkan saja untuk melengkapi data-data yang ada di KIP kuliah. Oke. Nah, untuk memperbarui data DTSEN ini ternyata adik-adik bukan hanya yang mempunyai error seperti ini. Bagi adik-adik yang tahu desil adik-adik itu misalnya desilnya 1 sampai 5, itu desil adik-adik 1 sampai 5 itu sudah aman. Kalau kuliahnya lulus insya Allah KIP-nya juga lulus. Tapi kalau desil adik-adik di aplikasi KIP-nya terbaca 6 sampai 10 desilnya, adik-adik boleh memperbarui dengan cara tadi bawa kakak sama KTP ke pihak kelurahan dan kepala desa. Nah, insya Allah kalau data adik bener layak, insya Allah adik-adik bakal lulus KIP-nya juga. Tapi dengan syarat jurusan yang adik pilih di kampus itu juga lulus. Oke, itu. Jadi untuk data error DTSEN ini pertama tadi hubungi pihak kelurahan atau kepala desa sesuai alamat yang ada di KK ya adik-adik datangi. Alamat di KK adik-adik itu di mana? Kelurahan mana? Kepala desanya kepala desa mana bagi yang tinggal di desa. Begitu juga ingin mengupdate data desil juga seperti itu syaratnya. Oke. Sampai di sini boleh tuh diklik subscribe, diklik follow dan lain-lain ya. Kita akhiri, semoga adik-adik sukses semuanya, kuliahnya lulus, KIP-nya lulus, kuliah gratis, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.